Baik, selamat datang rekan-rekan semua di mata kuliah Hybrid Mobile Programming. Pada pertemuan pertama, ya bersama saya Fikri Baharudin, saya akan menjelaskan seperti apa rencana perkuliahan kita ke depan selama 1 semester. Kemudian kita akan memasuki materi Hybrid Mobile Programming yang pertama, yang nantinya tentu akan berkaitan dengan framework Ionic seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, dosen yang akan mengampu mata kuliah Hybrid Mobile Programming terdiri dari beberapa dosen. Nah, untuk KPA dan B ini reguler, ada Pak Daniel Hari Prasetyo. Kemudian untuk KPC dan KPF akan ada Bapak Alvin Fernando. Kemudian untuk KPE dan KPR, yang mana KPR ini dikhususkan untuk RPL, begitu ya, rekan-rekan semua, itu nanti akan bersama saya, Fikri Baharudin, selama 1 semester ke depan. Kemudian untuk KPWA ada Pak Ahmad Miftah Fajrin, dan untuk KPWZ ada Pak Dr. Andre. Nah, baik. Seperti apa pembelajaran yang akan kita lalui selama 1 semester ke depan? Nah, tentu seperti perkuliahan yang lain, seperti itu ya, rekan-rekan semua. Akan ada 2 sesi pembelajaran. Sesi yang pertama adalah sesi sebelum rekan-rekan semua menjalani UTS. Nah, itu akan ada 7 pertemuan dimulai dari minggu ini, yaitu bagian Introduction and Installation. Kemudian nanti dilanjut di minggu kedua sampai minggu ketujuh ini terkait dengan pengembangan user interface menggunakan framework Ionic. Nah, kemudian setelah menjalani 7 perkuliahan pertama, nah, rekan-rekan semua nanti akan menghadapi UTS, dan setelah ujian tengah semester, selanjutnya rekan-rekan akan melanjutkan dengan perkuliahan bagian kedua. Akan ada 7 pertemuan juga, dimulai dari minggu ke-8, seperti itu ya. Kemudian nanti akan berakhir di minggu ke-14. Nah, sebagaimana yang sudah bisa diamati melalui lesson plan yang ada di slide PowerPoint. Nah, minggu ke-8 kita akan masuk ke pembahasan terkait database. Ada 2 minggu pertemuan yang khusus untuk membahas database. Tentunya database di framework Ionic begitu ya rekan-rekan ya, bukan database yang standar yang hanya membahas desain ERD dan juga penggunaan bahasa SQL seperti itu. Nah, kemudian di minggu ke-10 kita akan masuk ke fitur-fitur advance yang bisa kita eksplorasi di framework Ionic. Ada penggunaan fitur local storage, kemudian ada penggunaan kamera seperti itu. In case nanti kita membutuhkan fitur-fitur dalam aplikasi kita yang berkaitan dengan kamera, kita akan pelajari cara penggunaannya di minggu ke-10. Kemudian di minggu ke-11 akan ada pembahasan terkait indeks database. Di minggu ke-12 akan ada kuis. Oh, tentu di eh, 7 pertemuan sebelum UTS ada kuis ya, rekan-rekan ya, di minggu ke-5. Nah, sebagaimana yang bisa diamati di sini, di minggu ke-5 kita juga akan ada kuis, dan di minggu ke-12 juga akan ada kuis. Pengumuman terkait kuis nanti akan disampaikan secara eh, menyusul seperti itu. Kemudian di minggu ke-13 kita akan masuk ke pembahasan terkait penggunaan Maps. Jadi kita bisa memanfaatkan plugin Maps di dalam aplikasi berbasis Ionic Framework kita. Dan di minggu ke-14 akan ada pembahasan terkait PWA, ya, Progressive Web Application. Nah, yang mana nanti kita bisa memungkinkan untuk menginstall aplikasi berbasis web di dalam device kita. Baik, kemudian berikut adalah eh, class rules ya, aturan yang perlu kita ikuti selama di perkuliahan HMP ya. Saya rasa rekan-rekan semua sudah terbiasa dengan aturan-aturan yang diberlakukan di program studi teknik informatika begitu ya, rekan-rekan semua. Saya rasa tidak perlu saya bahas terlalu panjang di bagian ini. Nah, kemudian untuk penilaian sendiri akan ada 3 komponen penilaian utama. Ada yang pertama yaitu exercise. Nah, ini biasanya nanti di minggu-minggu perkuliahan itu akan ada latihan. Nah, kemudian akan ada kuis seperti yang sudah saya sempat
singgung sebelumnya. Akan ada minggu kelima dan minggu ke-12 di mana rekan-rekan semua wajib mengikuti kuis seperti itu. Dan kemudian akan ada project. Nah, project ini biasanya nanti akan diberikan di akhir perkuliahan ya, di masa ujian akhir semester, di mana nanti rekan-rekan akan mendapatkan project. Dan kemungkinan projectnya juga akan diberlakukan pada saat ujian tengah semester ya. Jadi besar kemungkinan ujian tengah semester dan ujian akhir semesternya itu berupa project. Nah, tentunya proyek ini tidak dikerjakan secara individu, melainkan nanti akan ada pembentukan kelompok seperti itu. Baik, itu adalah study plan ya, rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Nah, rekan-rekan silakan nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui grup chat, nah, yang akan disediakan. Nah, baik, apabila terdapat pertanyaan, saya tunggu melalui grup. Dan kita akan masuk ke materi perkuliahan di minggu pertama. Yang pertama ada introduction. Nah, ini adalah pengenalan. Ya, kenapa kok kita memilih eh, menggunakan framework Ionic seperti itu ya, rekan-rekan ya. Padahal di dalam dunia programming ya, di dalam dunia mobile apps development itu ada banyak sekali framework yang bisa kita pakai. Tapi kenapa kok kita di dalam mata kuliah hybrid mobile programming ini kita memilih eh, framework Ionic? Nah, mungkin rekan-rekan semua sudah pernah melihat bagan atau roadmap yang saat ini ditampilkan di layar begitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita membuat sebuah mobile apps, itu ada cukup banyak pertimbangan yang perlu kita pikirkan di awal. Nah, kenapa kok kita memilih hybrid mobile programming ini menggunakan framework Ionic? Ya, dikarenakan yang pertama, dengan menggunakan framework Ionic, ya kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar pada saat pengembangannya. Kenapa? Karena framework Ionic ini tersedia secara publik, rekan-rekan. Jadi kita tidak perlu membeli lisensi khusus, ya kita tidak perlu membeli atau berlangganan sebuah program gitu ya untuk mengembangkan mobile apps-nya. Kita bisa menggunakan framework Ionic ini secara gratis. Nah, dan juga kalau misalnya aplikasi yang akan kita buat itu tidak terlalu banyak berkaitan dengan hardware lain, ya, misalnya kita tidak terlalu banyak menggunakan kamera, begitu ya. Kemudian tidak terlalu banyak menggunakan GPS yang sifatnya itu kalau tidak ada GPS dan kamera maka aplikasinya tidak bisa berjalan maksimal. Nah, sehingga bisa kita sebut aplikasi kita itu tidak terlalu bergantung dengan fitur-fitur itu. Nah, maka dengan rendahnya ketergantungan terhadap beberapa fitur itu, kita bisa memilih yang namanya hybrid app. Nah, ini ada beberapa opsi. Rekan-rekan semua ada framework Ionic, kemudian ada ini Adobe PhoneGap ya. Tapi ini sudah cukup lama dihentikan, tidak dikembangkan lebih lanjut. Ya, mungkin karena rendah juga peminatnya. Dan kita juga bisa membuat aplikasinya itu berbasis bahasa C, ya C Sharp ya. Itu bisa juga untuk kita kembangkan ya dalam bentuk mobile.net. Namun secara popularitas ya Visual Basic ya Visual.net itu masih kurang populer rekan-rekan dibandingkan dengan Ionic Framework gitu ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang biasanya dipilih ya diambil oleh para programmer ketika mereka itu ingin membuat atau mendevelop sebuah aplikasi. Nah, itu adalah alasan kenapa kita memilih hybrid mobile programming ini menggunakan Ionic. Nah, ini secara lebih terperincinya lagi bahwa dengan menggunakan Ionic ya, yang mana Ionic ini dibangun dengan dasar framework Angular dan juga dikombinasikan dengan Apache Cordova, maka kita bisa mengembangkan mobile apps itu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang relatif sudah cukup banyak dikenal. Nah, mungkin rekan-rekan semua sudah familiar dengan penggunaan HTML5, kemudian CSS, kemudian JavaScript ya. Saya rasa ini adalah hal-hal yang sangat umum ya, yang mungkin juga hampir semua programmer di dunia ini
paham dan mungkin menguasai ya beberapa bahasa pemrograman yang disebutkan di sini. Nah, dengan terkenalnya ya, dengan terkenalnya bahasa-bahasa pemrograman yang telah disebutkan tadi, maka tentunya dengan memanfaatkan Ionic kita akan bisa membuat programnya itu dengan lebih nyaman. Nah, dengan dasar, oh kita sudah terbiasa dengan penggunaan HTML5, kita sudah biasa dengan penggunaan CSS, dan mungkin kita juga sudah ahli ya, bahkan expert begitu ya di bidang penggunaan JavaScript ketika kita mendevelop sebuah aplikasi. Karena JavaScript ini memang eh, salah satu inti ya rekan-rekan ya. Jadi apalah arti sebuah web jika tidak kita sematkan JavaScript, maka fungsionalitasnya itu akan menurun cukup drastis begitu tanpa adanya JavaScript. Nah, dengan familiaritas terhadap beberapa pemrograman yang sudah disebutkan tadi, maka tentunya nanti kita bisa membuat programnya dengan lebih nyaman dan lebih mudah. Nah, kemudian si Ionic ini juga menawarkan fitur one code base ya. Jadi kita cukup membuat codingnya itu dalam satu platform. Kemudian nanti kita bisa mengekspor begitu ya hasil codingan kita itu ke beberapa platform yang kita butuhkan. Nah, itu nanti ada caranya ya dengan menggunakan salah satu plugin milik Ionic namanya Kapasitor yang akan kita bahas setelah ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang perlu kita garis bawahi juga bahwa Ionic ini sifatnya free dan open for public. Nah, sudah pakai bahasa yang familiar ya, kemudian gratis juga, maka ini adalah salah satu framework mobile app yang cukup menarik untuk kita coba. Nah, populer teknologi dan kemudahan untuk mempelajarinya gitu ya, ya sangat-sangat dikenal luas ya rekan-rekan semua bahwa teknologi berbasis web itu adalah teknologi yang banyak dipelajari dan populer ya di dunia. Nah, berdasarkan survei di tahun 2019 ya di Stack Overflow, banyak front end dan back end developers itu yang ternyata mereka eh, lebih memilih gitu ya, lebih memilih bahasa pemrograman berbasis website. Nah, dengan menggunakan Ionic sebagai salah satu tools untuk mengembangkan mobile apps, maka ini akan menjadi sebuah aktivitas yang tidak menyulitkan kita gitu, karena kita pasti akan sangat mudah untuk mencari dokumentasi dan bantuan apabila nantinya ketika kita mendevelop aplikasinya, kita menemukan kendala-kendala. Terlebih lagi di era saat ini, kita semua bisa meminta bantuan AI ya, tentu dengan eh, penggunaan yang bijak seperti itu. Nah, kemudian sebagaimana yang sudah saya singgung sebelumnya, yang mana satu single code base bisa kita compile menjadi beberapa platform. Nah, Ionic itu punya satu plugin namanya Cordova atau kapasitor. Nah, ini yang saya sampaikan sebelumnya rekan-rekan semua. Jadi dengan adanya plugin ini, maka kita bisa membuat codingnya satu kali dan nantinya bisa kita build ya, bisa kita buat agar supaya si program kita itu bisa berjalan di beberapa platform. Misalkan dijalankan di Android, dijalankan menjadi sebuah website, yaitu sangat-sangat memungkinkan. Nah, kemudian kemampuan untuk diintegrasikannya juga cukup luas, tentu dengan adanya kapasitor ya yang sudah kita bahas sebelumnya, maka nanti itu akan memudahkan kita apabila kita mau melakukan porting ya, kita mau ekspor ke platform lain. Dan di samping itu Ionic ini kaya dengan plugin rekan-rekan semua. Jadi kalau rekan-rekan membutuhkan sebuah eh, tambahan begitu ya, tambahan fitur ya, tentu rekan-rekan bisa eksplorasi plugin-nya karena banyak sekali plugin-plugin yang sudah disediakan oleh para developer terdahulu yang bisa kita langsung pakai di dalam project kita. Nah, kemudian UI-nya juga bisa kita modifikasi sedemikian rupa agar supaya mirip dengan aplikasi berbasis native. Nah, kalau kita bicara aplikasi berbasis native itu pasti akan merefer ya atau merujuk ke aplikasi yang dikembangkan menggunakan Android Studio ataupun Xcode ya rekan-rekan ya. Android Studio biasa dipakai untuk menghasilkan aplikasi natif yang diperuntukkan Android, sedangkan Xcode biasanya digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis iOS.
Nah, terkait UI, kita punya kebebasan untuk memodifikasi ya, bahkan Ionic sudah menyediakan elemen yang siap pakai, yaitu nanti bisa kita eksplorasi bersama ketika mencoba untuk membuat aplikasi sederhana di dalam mata kuliah hybrid mobile programming ini. Nah, kemudian testingnya juga nyaman ya, jadi kita tidak terlalu eh, dibuat bingung ya ketika mau mencoba hasil codingan kita. Nah, kalau misalkan di mata di programming tertentu kita harus install emulator dan lain sebagainya. Nah, kalau di Ionic Framework ya, rekan-rekan cukup menggunakan browser untuk menguji ya, atau menjalankan hasil program yang sudah rekan-rekan buat ya. Itu namanya adalah web view ya. Jadi kita bisa jalankan hasil Ionicnya itu menggunakan browser. Karena nanti browsernya itu yang akan menjadi built-in testing dan alat untuk melakukan debugging ya. Kalau misalnya rekan-rekan ingin melihat gitu, apakah program yang sudah rekan-rekan coding itu sudah tepat atau ternyata masih ada yang error atau terdapat bug di dalamnya begitu. Nah, kemudian dokumentasinya sudah cukup besar ya, rekan-rekan semua ya, dokumentasinya itu bisa kita cari. Ionic bahkan sudah membuatkan dokumentasi resmi in case kita ingin mencari informasi tambahan ya terkait bagaimana cara installnya, cara konfigurasinya, cara menjalankannya, dan bahkan kalau misalkan ada konfigurasi yang perlu kita sesuaikan, nah itu dokumentasinya sudah sangat-sangat lengkap ya. Tinggal kita akses saja melalui Google. Seperti itu. Bahkan Ionic ini sudah punya situs resminya sendiri. Dan satu hal lagi yang penting di sini, komunitas programmer yang menggunakan Ionic Framework itu selalu meningkat. Nah, karena peminatnya banyak, maka dari tahun ke tahun komunitasnya semakin besar sehingga in case ketika kita membuat sebuah program berbasis Ionic nanti mengalami kesulitan atau mengalami kendala atau error, nah rekan-rekan bisa dengan mudah mencari solusi ya hanya dengan membuka Google. Atau mungkin juga bisa mengakses via AI agent ya kalau memang dibutuhkan. Nah, apabila rekan-rekan ingin membaca dengan lebih mendetail, ingin melakukan eksplorasi mandiri terkait Ionic, maka rekan-rekan bisa mengakses www.ionicframework.com. Nah, ini juga di dalamnya nanti akan ada dokumentasi ya, berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan penggunaan Ionic Framework, bagaimana cara membuat UI-nya, bagaimana cara install-nya, bagaimana cara konfigurasinya. Nah, rekan-rekan bisa menemukan informasi tersebut di dalam ionicframework.com. Nah, baik, eh, saya rasa nanti rekan-rekan semua bisa melakukan eksplorasi mandiri ya terkait dokumentasi dari Ionicnya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagian yang lebih praktis ya, yang lebih teknikal. Nah, kita akan coba untuk melakukan instalasi Ionic Framework ke dalam device kita. Baik, kita mulai. Nah, sebelum kita install, ada satu hal yang perlu kita pastikan di sini, rekan-rekan. Nah, kita perlu memastikan bahwa di dalam device atau komputer kita sudah menginstal Node.js terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui apakah si Node.js ini sudah terinstall di dalam device kita atau belum? Ada satu metode yang bisa kita pakai. Nah, misalkan rekan-rekan bisa mengakses CMD ya, command prompt. Nah, di dalam command prompt ini rekan-rekan bisa menjalankan node begitu ya, atau Anda bisa menggunakan npm. Nah, kemudian dash v. Nah, ini untuk melihat versi Node.js yang sudah terinstall di dalam device-nya rekan-rekan semua. Nah, kalau keluar versinya seperti ini misalkan di device saya adalah Node.js versi 11.6.2. Nah, itu artinya Node.js-nya sudah terinstall ya. Apabila versinya ini tidak keluar dan mungkin akan mendapatkan pesan npm command not found. Nah, itu artinya Node.js belum terinstall di dalam device rekan-rekan semua.
Nah, jadi ini bisa menjadi satu patokan ya untuk memastikan apakah si Node.js itu sudah terinstall di dalam device kita ataukah belum. Kalau npm-v ini menampilkan versi, nah itu menandakan bahwa Node.js itu sudah terinstall di dalam device kita. Nah, baik. Apabila sudah diinstal si Node.js, maka kita bisa lanjut seperti itu. Kita bisa lanjutkan dengan melakukan instalasi terhadap Ionic CLI-nya. Nah, untuk menjalankan instalasi terhadap Ionic, kita bisa menggunakan perintah npm install. Nah, ini kalau misalkan menggunakan Linux, maka rekan-rekan bisa tambahkan sudo. Tapi kalau kita gunakan komputer berbasis Windows, nah rekan-rekan bisa langsung menjalankan npm install -g ya add ionic slash CLI. Nah, ini mari kita langsung coba saja ya di dalam terminal. Nah, kita jalankan perintah npm install, nah -g spasi add ionic slash CLI. Nah, ini kita tambahkan di sini. Kemudian setelah komandonya kita sudah masukkan, maka kita bisa langsung tekan tombol enter saja untuk mengeksekusi komandonya. Nah, pastikan rekan-rekan semua terhubung ke internet ya pada saat instalasi Ionic ini, karena nanti si command prompt kita ini akan mendownload ya hal-hal yang dibutuhkan terkait Ionic dari internet. Nah, kita tunggu sampai instalasi Ionicnya selesai. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita akan mendapatkan pesan ya, edit 208 packages. Nah, ini menandakan bahwa ada 208 package yang sudah diinstal di dalam uh, device kita. Nah, oke. Kemudian kita juga bisa menguji begitu ya untuk memastikan apakah si Ionic-nya itu betul-betul sudah terinstall di dalam device kita atau tidak dengan cara menjalankan perintah Ionic. Nah, ini kita cukup masukkan perintah Ionic, kemudian kita tekan enter. Nah, kita tunggu hasilnya seperti apa ketika kita panggil komando Ionic. Nah, semestinya, nah ini dia. Kalau Ionicnya sudah terinstall di dalam device kita, maka ketika kita panggil fungsi Ionic, dia akan memunculkan notifikasi atau output sebagai berikut ya. Ionic versi CLI-nya berapa. Kemudian di bawah di sini akan ada helper yang menampilkan bagaimana cara penggunaan komando-komandonya. Oke, seperti itu. Silakan rekan-rekan bisa coba untuk install di device masing-masing. Baik, di hybrid mobile programming ini kita akan pakai Ionic sebagai environment dasar dan UI engine-nya. Kemudian frameworknya kita akan menggunakan Angular dan bahasa scriptingnya, ya, bahasa pembuatan back-end programmingnya kita akan gunakan TypeScript. Nah, sedikit reminder juga rekan-rekan semua, apabila rekan-rekan belum menginstall Node.js, maka nanti komando npm ini tidak akan bisa kita pakai. Jadi, eh, mohon untuk menginstall Node.js-nya terlebih dahulu agar supaya kita bisa menggunakan npm install ini. Seperti itu. Kemudian kalau sudah bisa terdeteksi komando Ionicnya, kita akan coba untuk menggunakan perintah sederhana ya untuk membuat sebuah aplikasi baru. Nah, ini kita akan coba membuat sebuah aplikasi yang masih kosong, belum ada isinya seperti itu. Atau kalau rekan-rekan ingin mencoba aplikasi yang sifatnya basic begitu ya, yang sudah ada opsi menunya, jadi semacam Hello World aplikasi bawaannya Ionic. Nah, rekan-rekan bisa membuat tabs ya. Nah, ini seperti yang dicontohkan di slide PPT di sini. Ionic start, Ionic underscore tab, tabs. Nah, ini artinya
kita Ionic Start ini adalah perintah untuk membuat sebuah file atau project Ionic baru. Ionic underscore tab ini adalah nama projectnya. Kemudian tabs ini adalah jenisnya. Nah, jenis jadi Ionic Framework itu menyediakan beberapa default template, rekan-rekan. Nah, tabs ini adalah salah satu default template yang di dalamnya sudah ada tabulasi ya. Tabulasi itu semacam menu navigasi yang ada di bagian bawah layar HP biasanya. Kalau kita pernah membuka aplikasi-aplikasi semacam e-commerce. Nah, rekan-rekan bisa membuat aplikasi ini ya, si Ionic Start, kemudian silakan diberi nama sesuai dengan nama yang rekan-rekan semua inginkan. Kemudian bisa menggunakan tabs untuk menambahkan default aplikasi yang sudah ada tabsnya. Atau kalau misalnya kita mau menggunakan blank template, nah ini kita bisa gunakan Ionic Start Food App Blank. Nah, kalau misalkan terjadi error pada saat mencoba Ionic Start, maka ada besar kemungkinan rekan-rekan perlu menghapus cache yang ada di dalam Node.js-nya rekan-rekan semua. Caranya dengan menjalankan npm spasi cache clear, nah spasi min force. Nah, ini bisa rekan-rekan coba ya kalau misalkan nanti ketika menggunakan Ionic Start ternyata terjadi kegagalan seperti itu. Nah, baik, kita akan coba ya seperti itu. Mungkin ini untuk percobaan ini saya tidak akan menggunakan yang blank, tapi kalau rekan-rekan menggunakan yang blank juga harusnya tidak ada masalah gitu. Saya akan coba menggunakan yang Ionic Tabs ya. Ini kita tentukan saja bebas, misalkan kita mau letakkan projectnya itu di dalam folder C ya, di dalam disk C seperti itu. Nah, misalkan saya mau letakkan projectnya itu di C, maka silakan rekan-rekan arahkan direktori aktif terminalnya itu menuju ke direktori yang akan Anda jadikan objek untuk meletakkan projectnya. Nah, di sini kita misalkan membuat Ionic baru ya, membuat Ionic project baru. Kita jalankan Ionic Start, kemudian misalnya di sini saya akan beri apa namanya, beri nama projectnya HMP begitu ya. Kemudian saya akan gunakan default template yang sudah disediakan Ionic yaitu tabs. Nah, ini saya akan hit enter di sini. Nah, baik. Kemudian nanti Ionic akan menanyakan kepada kita framework apa yang akan kita pilih ya. Di sini opsinya ada Angular, ada React dan ada Vue. Nah, kita akan gunakan Angular sebagai frameworknya. Jadi silakan rekan-rekan nanti arahkan ke Angular, kemudian ditekan tombol Enter. Nah, setelah itu di sini Angular akan kembali bertanya, kita akan menggunakan eh, modul yang mana ya terkait standalone komponennya. Nah, di sini kita akan menggunakan ng modules ya. Nah, ini sebagaimana yang sudah ditunjukkan di sini. Nah, kita akan menggunakan ng modul. Nah, ini untuk opsinya kita gunakan yang Angular. Nah, kemudian kita akan pilih yang ng modul. Nah, ini urutannya ada di slide bagian atas. Nah, rekan-rekan bisa mengakses slide perkuliahan dari ULS ya. Setiap materinya nanti akan disediakan melalui ULS. Nah, kita gunakan Angular untuk frameworknya dan untuk standalone komponennya kita akan gunakan ng modul. Nah, jadi kalau kita kembali lagi ke terminal, di sini kita tidak pilih standalone, tapi kita akan pilih yang ng modul. Nah, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, dia akan mendownload beberapa hal dari internet. Nah, di sini juga mohon dipastikan rekan-rekan terhubung ke internet seperti itu agar proses download file-file yang dibutuhkan itu bisa berjalan dengan baik dan tidak menyebabkan error nantinya. Kita tunggu dulu.
Ya, sepertinya prosesnya memakan waktu kurang lebih 5 menit hingga 10 menit ya, rekan-rekan ya. Jadi ditunggu saja, karena mungkin ada beberapa hal, beberapa file ya yang jumlahnya cukup banyak yang perlu di-download dari repositorinya Ionic. Untuk lokasi instalasinya bebas ya rekan-rekan ya, tidak harus diletakkan di C. Misalkan rekan-rekan ingin meletakkan hasil proyeknya itu ke dalam disk D, maka itu juga tidak masalah ya, tidak menjadi permasalahan ya, bebas rekan-rekan mau letakkan apa namanya itu proyeknya di mana. Nah, ini dia eh, di sini kita sudah mendapatkan informasi bahwasannya NPM-nya sudah diinstal. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, ada beberapa warning di situ ya rekan-rekan ya. Tapi tidak masalah, kita bisa abaikan. Nah, kecuali nanti rekan-rekan akan menggunakan plugin-plugin yang disebutkan di terminal itu ya. Nah, itu mungkin teman-teman perlu melakukan penyesuaian nantinya apabila membutuhkan beberapa plugin yang ada di output terminalnya itu. Misalkan seperti Rimraf, ya Globe, ya GLOB. Nah, kalau tidak menggunakan itu maka bisa kita abaikan ya. Nah, seharusnya untuk mata kuliah kita hybrid mobile programming nantinya kita tidak akan banyak menggunakan bagian-bagian itu sehingga bisa kita abaikan saja. Baik, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, ini sepertinya ada beberapa plugin yang deprecate ya, rekan-rekan ya. Deprecate itu artinya dia di versi yang lama dulunya ada dipakai gitu ya. Namun di versi Ionic CLI yang lebih baru, modul atau fitur tersebut sepertinya sudah tidak digunakan lagi, sudah dibebas tugaskan. Nah, baik, prosesnya sudah selesai. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat proses instalasinya sudah hampir selesai ya. Ada 280 package yang ada 1151 package yang diinstal. Nah, kemudian di sini ada instalasi kapasitor CLI. Nah, ini berjalan secara otomatis ya. Kita tunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Ya, ternyata cukup lama. Nah, di sini ada keterangan installing dependencies. Nah, ini beberapa dependencies sepertinya akan diinstal di sana. Dan silakan ditunggu sampai rekan-rekan mendapatkan notifikasi atau pertanyaan create free Ionic account. Nah, di sini rekan-rekan bisa memilih N ya, no ya. Jadi kita bisa men-skip pembuatan akun baru. Jadi kita cukup masukkan N aja agar tidak perlu membuat akun untuk pendaftaran Ionic Framework-nya. Karena itu tidak wajib sifatnya rekan-rekan, itu opsional ya. Anda boleh daftar, boleh juga tidak. Tidak akan mempengaruhi performa dari aplikasi yang kita hasilkan nantinya. Nah, untuk ini saya memilih no dan di sana saya bisa melihat sebuah notifikasi Your Ionic app is ready. Nah, ini kalau sudah ready maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya ya. Oke, kita kembali ke slide dulu rekan-rekan. Nah, di sini pertama-tama setelah folder projectnya jadi, maka kita harus change directory-nya kita dulu. Kita akan pindahkan ke nama folder atau nama project yang sudah kita buat tadi. Nah, karena saya beri nama HMP, maka di sini saya akan cd HMP begitu ya. Nah, ketika directory saya di sini sudah berubah menjadi HMP, maka di sini saya bisa jalankan aplikasinya. Saya bisa uji coba aplikasinya. Bagaimana caranya untuk menguji atau mencoba aplikasinya? Untuk mencoba, rekan-rekan bisa menggunakan perintah Ionic Serve. Nah, ini kita tinggal masukkan saja Ionic begitu. Nah, sekali lagi pastikan Anda sudah masuk ke directory project Anda, kemudian Anda jalankan Ionic Serve. Kita tunggu sampai proses serve-nya jalan. Nah, di sini dia akan mengaktifkan Node.js ya.
Inilah pentingnya Node.js rekan-rekan, karena Node.js itu nanti yang akan menjadi compiler ya, menjadi translator istilahnya dari bahasa TypeScript yang digunakan untuk membuat codingan di dalam Ionic Angular ini untuk kemudian dirender menjadi bentuk aplikasi untuk ditranslate semacam itu. Kita tunggu proses serve-nya selesai. Oh ya, satu hal lagi yang mungkin perlu saya berikan ya di bagian ini rekan-rekan. Akan ada baiknya jika rekan-rekan itu menginstall versi Node.js yang LTS. Nah, LTS itu artinya adalah long time support. Jadi dia akan memiliki dukungan di masa yang lebih lama. Ya, dengan menggunakan yang LTS, nanti rekan-rekan tidak perlu bingung dengan kompatibilitas ya. Kompatibilitasnya pasti akan support karena dia memiliki dukungan long time support. Nah, kalau yang baru-baru biasanya nanti akan ada potensi berhenti dikembangkan di tengah jalan. Nah, kalau yang long time support itu dia akan dimonitor oleh eh, apa namanya oleh Node.js. Nah, dan akan selalu disupport in case ada hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan security dan lain sebagainya. Jadi harusnya akan lebih aman jika rekan-rekan pilih yang LTS. Nah, tapi bukan berarti kalau install yang bukan LTS kemudian akan berdampak, enggak juga ya. Jadi tidak masalah juga ya. Namun lebih direkomendasikan ya untuk tujuan atau alasan security dan lain sebagainya. Baik, ini dia aplikasi Hello World Ionic yang sudah ada template tabs-nya. Nah, ini yang saya maksudkan rekan-rekan. Jadi kalau kita pakai tabs itu di bawahnya ini sudah ada navigation menunya. Nah, ini ada tab satu. Kalau kita pindah ke tab 2 ini dia akan berpindah aktifnya. Teksnya di sini juga berubah menjadi tab 2 page. Dan kalau kita pindahkan ke tab 3, nah sekarang aktif menunya pindah ke tab 3 dan teksnya juga berpindah ke tab 3. Nah, kalau rekan-rekan juga mengamati ya judul aplikasinya di sini juga berubah menjadi tab 3. Nah, ringan ya, tidak perlu menginstal emulator dan lain-lain ya, kita bisa gunakan browser untuk melihat ya seperti apa hasil program yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, di sini aplikasi yang sudah kita buat sudah jadi dan sudah berhasil kita tampilkan ya di dalam browser. Maka berikutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya ya. Di sini ada kapasitor. Kapasitor ini adalah salah satu plugin yang penting, rekan-rekan semua. Ya, dengan adanya kapasitor ini, maka kita cukup ngoding satu kali. Ya, kita cukup ngoding Ionic Framework-nya satu kali. Kemudian berkat kapasitor ini nanti kita bisa ekspor ke beberapa platform. Kita bisa ekspor menjadi aplikasi iOS, ya, kita bisa ekspor menjadi aplikasi Android, kita bisa ekspor menjadi elektron ya, kita juga bisa ekspor menjadi website. Nah, jadi cukup ngoding sekali, Anda bisa jadikan outputnya itu ke berbagai platform. Nah, berkat plugin yang namanya kapasitor ini. Nah, ini kapasitor ini adalah plugin yang eh, termasuk core plugin ya, salah satu plugin yang utama yang memungkinkan Anda untuk membuat fungsi-fungsi native yang sebenarnya hanya ada di Android Studio dan Xcode ya menggunakan Swift. Tapi dengan adanya kapasitor ini, maka fitur-fitur yang ada di Android dan iOS bisa Anda serap di dalam aplikasi Ionic Anda. Nah, ini adalah kapasitor yang difungsikan dengan Android Studio, jadi dikombinasikan seperti itu ya rekan-rekan ya. Tapi ini sifatnya opsional, Anda tidak wajib menginstal Android Studio, karena pada dasarnya aplikasi kita itu nanti bisa kita coba menggunakan browser saja. Tapi jika misalnya suatu saat nanti rekan-rekan membutuhkan pembuatan aplikasi mobile yang dijalankan di Android, maka untuk menghasilkan file APK ya atau aplikasi yang bisa diinstal di Android itu
rekan-rekan bisa menginstal Android Studio. Nanti kapasitor inilah yang akan mengintegrasikan ya program yang sudah Anda buat di Ionic dengan Android Studio sehingga bisa menghasilkan output berupa APK. Nah, kemudian di sini saya hanya akan singgung saja karena instalasi Android Studio juga cukup berat ya, cukup memakan space di dalam hardware kita. Sehingga ini menjadi opsional saja ya, tidak wajib untuk rekan-rekan install. Saya hanya mention dan sampaikan saja terkait informasi ini. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dibutuhkan apabila rekan-rekan perlu menambahkan fitur kapasitor di dalam program Ionic yang sudah rekan-rekan buat nantinya. Nah, pertama-tama rekan-rekan bisa jalankan dulu Ionic Build. Nah, Ionic Build di sini tujuannya adalah untuk membuild ya, untuk menjadikan program yang sudah teman-teman tulis ya, yang sudah rekan-rekan tulis itu menjadi sebuah aplikasi yang utuh. Nah, setelah di-build ya, maka kemudian kita jalankan npm install add capacitor slash Android. Nah, ini biasanya kalau di Ionic yang baru ini sudah terinstall otomatis. Tapi kalau misalnya kapasitornya belum terinstall, rekan-rekan bisa install kapasitornya terlebih dahulu. Baru kemudian npx cap add Android. Nah, ini fungsi yang digunakan untuk menentukan begitu ya bahwa aplikasi kita itu akan kita ekspor ke dalam sebuah aplikasi berbasis Android. Nah, kemudian di sini ada npx cap open Android. Nah, ini artinya kita meminta kapasitor ya. Cap itu adalah fungsi untuk kapasitor, rekan-rekan. Jadi npx cap itu artinya kita minta kapasitor untuk membuka program kita itu dengan menggunakan Android Studio. Jadi Open Android ini artinya kita minta kapasitor untuk membukakan ya program yang sudah kita buat itu menggunakan Android Studio. Seperti itu. Nah, monggo silahkan apabila rekan-rekan mau mencoba untuk install Android Studio ya, barangkali tertarik, silakan. Namun instalasi Android Studio ini akan cukup memakan space ya, akan cukup memakan resource dari hardware-nya rekan-rekan semua. Baik, nah kalau kapasitor dan Android Studio-nya sudah diinstal, maka dengan menjalankan serangkaian perintah yang ada di bagian slide PPT ini, maka rekan-rekan nanti akan bisa membuka programnya menggunakan Android Studio, seperti yang terpampang di slide PPT bagian kiri atas ini. Nah, di gambar yang sebelah kiri atas ini. Nah, kemudian kalau kita run begitu ya, kalau kita jalankan aplikasinya menggunakan Android Studio, maka nanti hasilnya aplikasinya bisa kita buka menggunakan emulator. Nah, sebagaimana yang bisa rekan-rekan lihat di bagian kanan bawah ini. Ini adalah hasil aplikasinya yang dijalankan menggunakan emulator. Nah, sejatinya sama ya, dari segi tampilan dan fungsi sama dengan yang sudah kita coba menggunakan browser sebelumnya. Hanya saja yang bagian ini ya, yang di kapasitor ini dia spesifik dijalankan di dalam Android. Dan aplikasinya betul-betul bisa diinstal di Android ya, rekan-rekan ya. Nah, ada sedikit catatan di sini kalau rekan-rekan ingin menginstal Android nanti, mohon agar emulatornya itu diinstal menggunakan Android OS API level 35, Android Vanilla Cream. Nah, ini tujuannya agar supaya aplikasinya itu kompatibel, bisa dijalankan di smartphone dengan OS terbaru. Nah, seperti itu. Nah, karena kalau emulatornya ini diinstal dengan API yang cukup bawah, maka biasanya tidak support dengan HP-HP yang sudah terinstall OS terbaru. Begitu. Baik, ini dia salah satu cara untuk memastikan apabila JDK version. Nah, ini karena kita pakai Android Studio itu nanti akan berkaitan dengan JDK ya, Java Development Kit. Maka kalau misalnya ada versi JDK yang tidak kompatibel, rekan-rekan bisa mengatur bagian Gradle execution-nya menggunakan JDK yang didukung ya, entah versi 21, 22, 23, atau 24. Kemudian rekan-rekan bisa melakukan sinkronisasi project menggunakan Gradle file.
Nah, baik. Selanjutnya kita akan bahas terkait eh, back end engine ya yang akan kita pakai di dalam pembuatan Ionic Framework ini. Seperti yang sudah di mention sebelumnya, bahwa untuk engine-nya kita akan pakai Angular JS, yang mana Angular ini adalah salah satu framework yang didukung oleh Google. Nah, kemudian Angular ini adalah aplikasi yang bisa kita pakai untuk mendesain dan mendevelop platform secara efisien dan modern ya, yang mana dia mendukung fitur single page apps, jadi aplikasi berbasis satu page. Nah, kemudian Angular itu eh, biasanya ditulis dengan menggunakan TypeScript ya, .ts. Nah, nanti kita bisa menambahkan komponen ya, komponen-komponen yang dibutuhkan di dalam Angularnya pada saat membuat engine-nya begitu ya. Nah, Angular sendiri didukung dan dikelola oleh Google sehingga dia akan terus diupdate dan diawasi. Nah, kemudian Angular itu mendukung konsep MVW ya, rekan-rekan ya. MVW itu singkatan dari model view whatever. Nah, kalau Laravel mungkin rekan-rekan sudah pernah mendengar ya. Laravel itu kan model view controller. Nah, kalau di Angular dia mengusung konsep MVW, ya model view whatever. Kita bisa kombinasikan model dan view-nya dengan konsep apapun nih. Bisa dengan controller ya, bisa dengan plugin ya dan Stack.js lainnya yang bisa kita pakai. Kemudian untuk ngodingnya kita akan pakai TypeScript. Nah, kenapa kok pakai TypeScript? Karena basicnya Angular JS itu menggunakan TypeScript, rekan-rekan. Jadi ini adalah sebuah sintaktis yang memang sudah ditentukan oleh si Angularnya. Kalau mau ngoding Angular, pakailah TypeScript, begitu ya sederhananya. Nah, maka mau tidak mau di Ionic Framework ini kita akan menggunakan TypeScript untuk mendesain dan mendevelop aplikasinya nanti. TypeScript mendukung OOP, ya, Object Oriented Programming. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah familiar dengan konsep OOP, jangan khawatir, konsep itu bisa kita pakai di dalam TypeScript. Ya, kalau kita menyinggung terkait OOP ya, OOP itu kan ada yang namanya atribut, kemudian ada yang namanya property, ada yang namanya method, seperti itu ya. Itu bisa kita manfaatkan, bisa kita terapkan tanpa ada masalah nanti. Ekstensi dari TypeScript itu adalah .ts, rekan-rekan. Jadi nanti file-file TypeScript itu biasanya diletakkan ke dalam sebuah file yang berekstensi .ts. .ts itu bisa kita bilang ya itu adalah file TypeScript. Nah, yang mana .ts itu sudah disupport oleh browser modern saat ini. Jadi jangan khawatir .ts-nya nggak ke-compile. Itu rasanya sudah hampir tidak mungkin ya di era sekarang di mana browser-browser itu sudah mendukung compiling TypeScript. Nah, TypeScript sendiri itu sebenarnya adalah bahasa compiler yang artinya TypeScript tidak bisa mengcompile dirinya sendiri. Nah, untuk menjalankan codingan TypeScript kita perlu yang namanya compiler. Ya, jadi kita membuat sebuah program misalkan diletakkan di sebuah file namanya app.ts. Nah, app.ts ini perlu dikompil dulu. Nah, dikompilnya perlu menggunakan Node.js server. Itulah kenapa tadi kita membutuhkan Node.js. Tujuannya Node.js itu akan mentranslate rekan-rekan. Jadi dari TypeScript akan ditranslate agar dia menjadi sebuah file JavaScript. Nah, file JavaScript inilah yang nanti akan dikenali oleh si browser. Nah, seperti itu proses garis besarnya. Nah, kemudian selanjutnya mungkin kita akan sedikit belajar tipis-tipis begitu ya terkait TypeScript. Nah, di TypeScript itu kita bisa bermain-main ya agar supaya lebih familiar lagi dengan bahasa pemrogramannya, pembuatan variabelnya, fungsi-fungsi dan logikanya begitu ya. Rekan-rekan bisa memanfaatkan TypeScript Playground. Nah, ini ibaratnya seperti taman bermain gitu ya, tempat kita nyoba-nyoba, bereksperimen. Nah, menguji pemahaman kita terkait TypeScript. Nah, rekan-rekan bisa akses di www.typescriptlang.org/play. Nah, ini adalah website untuk TypeScript Playground.
Nah, rekan-rekan juga bisa menggunakan Node.js dan Visual Studio Code ya untuk ngoding si TypeScript-nya nanti. Saya sarankan rekan-rekan menggunakan Visual Studio Code ya, karena nanti kita bisa menggunakan extension yang pastinya akan mempermudah kita pada saat pembuatan project-nya. Nah, bagi rekan-rekan yang masih belum memiliki Visual Studio Code, ya, rekan-rekan bisa mendownload Visual Studio Code melalui link yang tersedia di slide PPT ini, code.visualstudio.com/doc/languages/typescript ya. Ini kalau misalnya rekan-rekan ingin melihat tutorial instalasinya ya, atau bagaimana cara kita membuat codingan TypeScript di dalam Visual Studio Code. Nah, oke, baik kita akan sedikit membahas ya bagaimana eh, pola-pola pemrograman yang ada di framework Ionic. Yang pertama terkait pembuatan variabel, TypeScript itu mendukung cukup banyak tipe data, rekan-rekan. Ada number, ada string, boolean, void, undefined ya. Bahkan tipe data yang tidak ada definisinya pun bisa kita pakai. Dan null juga possible untuk kita pakai di sini. Nah, sebagai contoh, nah di sini rekan-rekan bisa mencoba secara mandiri nantinya, sekaligus menguji begitu ya, menguji uji coba begitu ya nanti di playground. Nah, misalkan kita ingin membuat sebuah variabel string teks. Nah, misalnya kita ingin membuat sebuah variabel teks, ya misalkan let ini adalah tipe datanya let eh, fruit string. Nah, ini menunjukkan bahwa fruit ini nama variabelnya, rekan-rekan. Fruit ini nama variabelnya. Kemudian kita bisa tentukan tipenya. Ya, misalkan fruit ini adalah sebuah string, maka kalau dia string bisa kita isi dengan teks. Nah, tanda yang membedakan dia itu teks atau bukan kan ada tanda petik. Ya, ini bisa petik satu, bisa petik dua. Kemudian yang bawah di sini ada var price, ini artinya akan ada variabel price, ya tipenya spesifik di sini number. Nah, number artinya kita bisa pakai apa namanya integer ataupun double ya. Bisa kita isi dengan angka bulat ataupun angka eh, pecahan. Kemudian var text number ini juga sama, kita punya variabel text tipenya number, kemudian value-nya atau isinya adalah 0,15. Ini dalam bentuk angka koma ya, pecahan ya. Kemudian ada var total. Nah, ini var total, sebuah variabel namanya total ya, tidak dispesifikkan tipenya apa. Apakah tidak masalah jika kita tidak menentukan tipenya secara spesifik? Ya, jawabannya tidak masalah, nggak apa-apa. Nanti si TypeScript-nya akan menyesuaikan secara otomatis ya. Yang penting kita jangan mencampur adukkan ya rekan-rekan ya. Jadi maksudnya kalau integer, ya silakan integer disambung double nggak masalah gitu ya. Tapi kalau integer kita gabung dengan teks, nah ini membingungkan. Ya, nanti si TypeScript-nya akan error gitu ya, akan memberikan pesan error gitu ya. Nah, seperti ini kalau misalnya kita mau melakukan sedikit eh, apa namanya itu operasi matematika ya, price ditambah teks dikali price, alert ini dipakai untuk menampilkan apa namanya itu output ya di dalam aplikasinya, ya semacam pop up notif begitu. Nah, kemudian di sini ada sedikit catatan, variabel yang dideklarasikan dengan let biasanya bisa kita akses ya kalau misalnya si codingnya itu ada di dalamnya kurung kurawal. Nah, ini contohnya. If true, nah di sini ada kurung kurawal, nah baru di sini kita bisa pakai let. Kalau tidak ada kurung kurawal, ya biasanya para programmer dari JavaScript atau TypeScript itu akan menggunakan var ya. Nah, ini LED itu dipakai pada blok yang dikelilingi oleh kurung kurawal. Nah, ini bisa kita pakai LED fruitnya. Nah, di sini ada console.log. Nah, ini rekan-rekan misalnya nanti ketika ngoding pengen melakukan debugging nih. Wah, jangan-jangan variabel saya ada yang nggak keisi, kosong misalnya. Nah, untuk tahu isinya, rekan-rekan bisa memanfaatkan console.log untuk melihat begitu ya, apakah eh, variabelnya itu isinya sudah benar ataukah salah gitu.
Nah, satu catatan lagi, jadi kalau kita menggunakan let di sini, ya, kita harus menggunakan, kita bisa memanggil variabelnya itu di dalam kurung kurawal ya. Jadi kalau kita panggil di luar kurung kurawal seperti ini, dia akan menghasilkan error. Jadi variabel bertipe let hanya ada di dalam codingan blok yang diapit oleh kurung kurawal ya. Jadi kalau kita panggil di luarnya kurung kurawal, maka dia tidak akan terdeteksi. Ini variable fruit is not declared gitu. Nanti mungkin errornya akan berbunyi seperti itu. Intinya fruit itu tidak ditemukan. Karena fruit di sini variable fruitnya hanya ada di dalam coding yang dimulai dari kurung kurawal ini sampai ditutup dengan kurung kurawal tutup di sini. Oke, selanjutnya di sini ada scope. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana sebuah variabel itu bekerja. Misalnya kita punya variabel global num sama dengan 12, maka ini adalah global variabel. Kemudian di sini ada class numbers. Nah, ini sekilas mirip-mirip dengan konsep object oriented programming ya rekan-rekan ya. Ini ada class-nya, kemudian di bawah sini ini ada class variabel. Nah, ini num underscore val sama dengan 13. Kemudian di sini ada static variabel namanya sval ya. Nah, static di sini ada catatan juga. Static artinya variabel itu dimiliki oleh si kelasnya ya, bukan objek individu ya. Bukan bukan bagian dari objek yang dihasilkan dari sebuah kelas ya. Jadi kalau kita mau memanggil variabel static, kita bisa langsung panggil menggunakan nama kelasnya. Misalnya numbers.sval, nah, seperti itu. Jadi tidak perlu memanggil object of class-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada store num, ini adalah sebuah metode ya. Kita perhatikan di sini dia return type-nya adalah void ya, sama seperti kalau di bahasa C# itu public void begitu ya. Store num nama fungsinya. Nah, di sini ada var local num. Nah, maka local num ini akan menjadi variabel lokal. Ya, ini hanya bisa diakses di dalamnya metode store num saja. Nah, kemudian ada operator. TypeScript itu mendukung cukup banyak operator. Aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya. Plus plus, ini adalah operator untuk menambah value-nya sebanyak satu. Jadi kalau satu plus plus artinya satu ditambah satu sama dengan dua. Minus minus itu artinya mengurangi value-nya sebanyak satu. Jadi kalau dua min min itu artinya dua minus satu. Nah, persen itu digunakan untuk modulo ya. Ada relasional. Nah, ini greater than, less than ya, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau di sini ada sama dengan dua kali ini biasanya dipakai untuk komparasi jika sama begitu ya. Kemudian di sini ada tanda seru sama dengan, ini kebalikannya jika sama ya. Ini artinya adalah jika tidak sama. Nah, ada logical di sini dan ya, dan ini untuk and, kemudian garis lurus dua kali ini untuk or, tanda seru ini untuk not ya. Kemudian ada operasi bitwise juga. Nah, ini biasanya dipakai untuk operasi yang sifatnya sampai ke biner ya, urutan biner atau bitnya, posisi bitnya. Kemudian ada assignment ya, plus sama dengan ini artinya di value-nya akan ditambahkan sebanyak variabel yang dipasangkan. Minus ini artinya nanti akan dikurangkan kali bagi. Nah, ini kalau sama dengan ini kita akan isi ya. Kita akan isi sebuah variabel itu dengan nilai tertentu. Nah, type of ini casting ya. Jadi untuk mengecek apakah hasil returnnya itu merupakan variabel dengan tipe tertentu atau bukan. Ya, kalau bukan nanti dia akan mereturn error. Kemudian instance of, nah ini biasanya dipakai untuk objek-objek yang berkaitan dengan kelas tertentu ya, untuk ngecek ya, apakah ini merupakan kelas ini gitu ya. Apakah A merupakan kelas merupakan objek dari kelas tertentu ya. Nah, itu untuk mengecek itu rekan-rekan bisa pakai instance of. Nah, sebagai contoh di sini misalnya ada sebuah variabel let name 1235 var price tipenya number isinya 7500 var quantity tipenya number juga isinya 10 var member isinya boolean. Nah, boolean ini true false ya rekan-rekan ya. Nah, di sini kita akan gunakan if untuk pengecekan, logic if ya. If type of nama, nah jadi kalau nama ini tipenya ya,
type of, kita akan ngecek apakah dia itu merupakan tipe tertentu atau bukan. Jika tipe dari variabel nama ini tidak sama dengan string, nah kalau tipenya bukan string, maka dia akan memunculkan alert invalid name. Nah, jadi kalau tipenya di sini kita bisa lihat ya isinya angka, maka ini nanti harusnya kalau dia bukan string, nah, maka dia akan memunculkan alert ini, invalid name ini. Nah, else if kalau bukan member ya, bukan member itu artinya kalau false ya, ini kan member isinya true ya, rekan-rekan ya. Maka kalau dinotekan ini kan artinya kebalikannya ya. Jika false, nah maka dia akan memunculkan alert price. RP dot harganya berapa. Nah, kemudian else if ya price dikali quantity lebih besar dari 70.000. Nah, ini pengecekan price dikali kuantitinya ya, total belanjanya. Maka kalau dia belanja lebih dari 70.000 akan muncul alert dapat diskon sebanyak 9 persen ya. Mendapatkan diskon sebanyak 9%. Nah, kemudian di sini ada type of dan instance of, ada sedikit catatan rekan-rekan. Type of itu digunakan untuk memastikan apakah nilainya itu memiliki tipe tertentu. Nah, sedangkan kalau instance of itu dipakai untuk memastikan ya, apakah dia itu merupakan objek dari sebuah class atau bukan. Sebagai contoh di sini ada class animal. Nah, kemudian let dog sama dengan new animal. Nah, ini kalau rekan-rekan ingat, ada salah satu konsep di dalam object oriented programming, namanya adalah polymorphism ya, di mana satu class itu bisa berubah menjadi beberapa bentuk yang masih peranakannya begitu ya, masih menjadi turunannya dia begitu ya. Nah, ini console.log type of doc, ya ini artinya kita mau tahu doc ini tipenya apa, maka dia akan return object karena dia merupakan sebuah objek variabel. Kemudian di sini doc instance of animal, apakah doc ini merupakan bagian dari kelas animal? Tentu karena di sini kita bisa lihat dia menggunakan doc sama dengan new animal, artinya doc itu dideklarasikan sebagai objek dari kelas animal. Maka kalau kita cek doc instance of animal, dia akan return true. Kok bisa return true gitu ya? Karena doc itu merupakan variabel yang dideklarasikan sebagai objek dari kelas animal. Kita bisa tahu di sini ada sama dengan new animal. Nah, kemudian ada type of name ya. Kita ingin tahu variabel name ini tipenya apa, maka rekan-rekan bisa menggunakan type of name, maka returnnya nanti menjadi string. Karena di sini dia diisi dengan value yang diapit dalam tanda kutip ya, itu menjadi simbol ya, simbol untuk mengidentifikasi bahwa itu merupakan sebuah string. Looping, nah ini juga salah satu fungsi yang sangat penting ya ketika kita membuat sebuah program. Looping dipakai untuk melakukan beberapa aktivitas secara berulang. Di Ionic ada 3 tipe yang bisa kita pakai. Ada for, ada while, dan ada do while. Nah, TypeScript juga mendukung penggunaan break. Jadi kalau misalkan di tengah iterasi kita ingin menghentikan prosesnya, kita bisa menggunakan break. Dan kalau misalnya mau melanjutkan dari break, kita bisa pakai statement continue ya. Nah, sintaknya ini mirip-mirip dengan bahasa pemrograman yang lain. Ya, saya rasa untuk continue dan break ini eh, dokumentasinya banyak karena memang konsepnya sama ya dengan bahasa pemrograman pada umumnya. Nah, misalnya seperti ini, var budget number sama dengan 100.000, kemudian chart numbernya kosong, while chart lebih kecil daripada budget ya. Jadi kalau jumlah harga di chartnya itu lebih kecil dari budget, maka nanti masih bisa kita tambahkan ya seperti itu. Kita bisa tambahkan dengan item baru. Tapi kalau sudah melebihi nanti loopingnya akan berhenti. Nah, ini dokumen.body.inner.html dipakai untuk mencari elemen tertentu di dalam HTML yang kita miliki. Kita akan gunakan untuk mengisi ya, mengambil konten dari elemen body ya. Di dalam HTML itu kan ada tag body ya rekan-rekan ya. Nah, itu nanti akan kita ambil.
Kemudian dot to fix. Nah, di sini Anda bisa mengamati ada price dot to fix. Dot to fix itu dipakai untuk menambahkan digits ya, digits dari decimal poinnya. Jadi kalau dot to fixnya 0, ini artinya angkanya nanti akan eh, menambahkan 0 digit ya setelah desimal. Jadi tidak ada angka setelah koma kalau kita pakai to fix 0 ya. Kalau to fix 2, maka nanti setelah koma akan ada dua angka di belakangnya. Seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan terkait function. Nah, ini function yang bisa kita pakai untuk memanggil metode tertentu. Ya, kalau di bahasa pemrograman Ryan itu kita bikin metode ya, atau kita bikin function ya kan. Ya kan? Function, nah tentu untuk membuat sebuah function, Anda perlu menggunakan syntax function di sini. Kemudian function underscore name ini adalah nama fungsinya. Anda bisa modifikasi sesuai kebutuhan di sini. Kemudian diapit dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Di dalamnya baru kita isi ya. Logika apa yang akan kita masukkan ke dalam fungsi ini. Dan untuk memanggil fungsinya, rekan-rekan cukup panggil namanya saja ya. Misalkan di sini saya beri nama function add gitu ya. Maka untuk memanggil fungsinya saya cukup panggil add, jangan lupa ditambah kurung buka dan kurung tutup. Nah, seperti itu rekan-rekan. Nah, kemudian ini ada function dengan return value. Jadi kalau misalkan rekan-rekan perlu membuat sebuah function yang punya return value, maka rekan-rekan jangan lupa tambahkan return type-nya. Function ini adalah sintak umum untuk menandai pembuatan sebuah function. Greet kurung buka kurung tutup ini adalah nama functionnya. Nah, titik dua string ini adalah return type-nya. Jadi dia nanti akan mereturn sebuah data dalam bentuk string, wajib dalam bentuk string, karena sudah kita tentukan secara eksplisit di sini. Maka di sini Anda bisa lihat return-nya adalah tulisan hello world ya, dalam bentuk string. Ada tanda petik dua di awal dan ada tanda petik dua di akhir. Nah, kalau kita mau memanggil fungsi greet ini, kita cukup tampung ya pesannya ke dalam sebuah variabel. Misalnya kita buat variabel di sini var msg sama dengan greet, maka variabel msg ini nanti akan otomatis terisi hello world ya. Dan kalau kita alert, maka nanti sistem kita akan memunculkan pop-up yang tulisannya hello world. Nah, ini rekan-rekan nanti bisa coba menjalankan program potongan coding yang ada di PPT, di TypeScript Playground ya, untuk melihat seperti apa hasil codingnya. Nah, kemudian selanjutnya ada parameterize function. Nah, ini adalah fungsi yang bisa kita berikan parameter. Nah, sama seperti bahasa pemrograman lain, Angular juga bisa kita gunakan untuk membuat fungsi yang memiliki parameter. Nah, misalnya di sini kita mau punya sebuah fungsi namanya test underscore param. Nah, parameternya Anda bisa masukkan di dalam kurung buka dan ditutup dengan kurung tutup di sini. N1 ini adalah nama parameter yang pertama. Titik dua number ini artinya parameter pertama ini tipenya number. Nah, kemudian yang S1 di sini adalah parameter kedua. Nah, parameter kedua ini adalah parameter dengan tipe string. Dan di sini programmernya memberikan default value. Jadi kalau misalnya S1 string ini ya, parameter S1 ini kosong, maka dia akan otomatis mengisi nilainya dengan nilai default oke. Nah, ini kalau kita jalankan alert N1, maka dia akan memunculkan nilai dari number yang ada di N1 ini berapa. Alert S1 dia akan memunculkan teks yang ada di dalam variabel S1. Nah, sebagai contoh kalau kita jalankan tes param 123 this is a string, dia akan memunculkan pop-up angka 123 dan dia juga akan memunculkan pop-up yang berisikan teks this is a string. Kalau teks this is a string ini dikosongi, kosong begitu ya, maka nanti secara default dia akan menggunakan string OK sebagai eh, default value-nya. Nah, ini rekan-rekan juga bisa coba nantinya di playground ya. Nah, kemudian berikutnya ada array. Nah, ini adalah contoh-contoh deklarasi array.
Nah, misalnya kita punya sebuah array, kita ingin membuat sebuah array baru namanya vocals begitu ya. Kita bisa definisikan variabel array-nya dengan var vocals titik dua string kurung siku buka kurung siku tutup. Nah, ini artinya kita mendeklarasikan sebuah variabel vocals. Nah, bentuknya array. Nah, array-nya itu hanya boleh diisi dengan string karena di sini kita sudah tentukan tipenya adalah string. Maka vocals bisa kita isi dengan string A, string I, string U, string E, string O begitu ya. Dan untuk menampilkan data yang ada di dalam array itu, kita bisa memanggil nama array-nya, kemudian dilanjut dengan kurung siku buka, dan ini adalah indeksnya. Vocals 0 ini artinya kita akan panggil data indeks 0 di dalam array vocals. Nah, sedikit reminder, rekan-rekan bahwa array itu dimulai dari indeks 0 ya, tidak dimulai dengan indeks 1. Maka vocals 0 ini nanti akan menampilkan huruf A ya. Nah, satu ini I ini adalah indeks ke satu, U indeks kedua, E indeks ketiga, O indeks keempat. Nah, misalkan kita punya satu variabel lagi namanya konsonan, isinya B, C, D, F, G. Nah, ini kalau kita panggil misalnya konsonan 4. Nah, itu artinya dia akan memunculkan huruf B itu indeks 0, C indeks 1, D indeks 2, F indeks 3, G indeks 4, maka konsonan indeks keempat akan menampilkan huruf G. Nah, array method yang bisa kita pakai di TypeScript ada join ya. Join ini untuk menggabungkan dua array. Concat itu biasanya digunakan untuk memisah. Ada pop untuk menambahkan, untuk mengambil data yang paling akhir. Kemudian ada push ya. Pop ini biasanya untuk menghapus data yang paling akhir. Push itu digunakan untuk menambahkan data baru di posisi paling akhir. ToString ini untuk mengconvert ya bentuk array ke dalam bentuk string. Kemudian ada sort itu dipakai untuk mengurutkan sesuai urutan alfabet. Dan masih banyak lagi. Rekan-rekan bisa temukan di dokumentasinya TypeScript ya. Nah, ini contoh looping menggunakan array. Misalnya kita punya variabel J, belum ada nilainya di situ. Kemudian kita punya variabel nums, tipenya adalah array of number. Nah, ini tipenya specific number, jadi harus diisi dengan angka begitu ya. Dan kurung siku buka dan tutup ini menandakan bahwa variabel nums itu adalah sebuah array. Nah, isinya ada nilai 1001, 1002, 1003, dan 1004. Nah, kalau misalnya kita mau menampilkan semua data dari variabel nums, kita bisa panggil for j in nums. Nah, ini artinya dia akan memunculkan alert dari nums j. J ini nanti akan mengacu pada indeksnya ya. Dimulai dari 0, kemudian ke indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Dia akan memunculkan pop-up alert yang menampilkan setiap nilai dari array nums ini. Nah, kemudian ini adalah definisi class. Nah, rekan-rekan bisa amati di sini untuk mendefinisikan sebuah class baru. Nah, kita bisa membuat data field-nya. Nah, misalkan di sini data field-nya ada engine string. Nah, engine ini tipenya string berarti. Dan tentu saja TypeScript bisa kita berlakukan access modifier yang mungkin rekan-rekan sudah pernah gunakan di bahasa pemrograman yang lain. Kita bisa tambahkan public, ya, kita bisa tambahkan private, kita bisa tambahkan protected. Ya, rekan-rekan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari kelasnya. Public kalau memang bisa diakses dari luar, private kalau hanya bisa diakses di kelas itu saja, protected kalau hanya bisa diakses di kelas itu dan turunannya, begitu ya. Kemudian ada konstruktor, ya seperti konsep OOP pada umumnya. Nah, ini ada konstruktor. Konstruktor itu biasanya ada yang default konstruktor tanpa parameter, dan ada konstruktor yang berparameter. Ini contoh konstruktor yang ada parameternya ya rekan-rekan ya. Parameternya ada engine, tipenya string. Nah, kemudian kita bisa set value this.engine mengacu pada field di sini, diisi dengan engine yang menjadi parameter dari konstruktor ini.
Nah, mungkin yang sedikit berbeda di sini, kalau di bahasa pemrograman lain, mungkin pembuatan konstruktor itu dengan cara memanggil nama kelasnya. Nah, kalau di TypeScript, Anda cukup gunakan kata konstruktor begitu ya. Kemudian tambahkan dengan parameter yang akan ditambahkan di dalam konstruktornya. Function, seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, kalau mau membuat function baru, Anda bisa tambahkan function di depannya atau bisa langsung saja bikin namanya. Jangan lupa ditambahkan kurung buka dan kurung tutup. Titik dua void ini adalah return type-nya ya. Return type-nya di sini void artinya tidak ada return, boleh tidak memiliki return di sini. Nah, kalau disp ini dipanggil, function disp ini dipanggil, dia akan memunculkan alert engine is yang diambil dari this.engine ya, diambil dari field ini. Nah, konsep OOP dasar ya, saya yakin rekan-rekan sudah ahli ya di pembuatan class ini. Terlebih lagi di konsep OOP-nya. Nah, untuk membuat sebuah objek class yang baru, ya sejatinya tidak berbeda ya rekan-rekan ya dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, rekan-rekan cukup membuat variabelnya dulu. Misalnya di sini kita membuat var obj, maka var obj ini adalah variabel objeknya. Misalkan kita mau membuat sebuah class baru ya, object of class baru, maka kita cukup tambahkan sama dengan new car. Kemudian di sini kita masukkan parameternya tadi adalah engine ya. Jadi di sini obj ini merupakan objek dari class car. Kemudian untuk engine-nya kita isi dengan engine super speed. Nah, maka kalau kita panggil obj.disp, maka yang muncul nanti adalah engine is super speed ya. Karena di sini parameternya adalah super speed. Ini boleh sekali rekan-rekan coba di TypeScript Playground ya nantinya. Nah, kemudian di sini ada objek lateral ya. Objek itu memiliki konsep key value pair. Jadi ada key-nya, ada value-nya. Nah, ini merupakan dan ini bukan merupakan bagian dari class. Ya, objek yang ada di sini adalah objek yang independen dan digunakan biasanya untuk menghandle data yang jumlahnya banyak. Ya, jadi agar supaya data yang banyak itu tidak perlu kita buatkan class, maka kita bisa pakai si objek yang objek literal ini ya. Nah, misalkan di sini ada var person. Nah, person itu punya data first name dan last name. Maka key value pair-nya bekerja di sini. First name ini adalah key-nya dan Tom ini adalah value-nya. Nah, last name ini juga adalah key-nya. Hanks ini adalah value-nya. Sehingga kalau misalnya kita mau mengambil teks Tom, kita bisa panggil dengan cara person.firstName. Nah, person ini mengacu pada variabel di atas ini. First name ini mengacu pada key-nya. Nah, jadi person.firstName ini pasti akan mereturn output Tom ya. Kemudian person.lastName ini akan mereturn teks Hanks. Nah, ini ada catatan di sini. Objek literal dipakai kalau misalnya datanya itu sederhana ya. Jadi tidak punya apa namanya tidak punya key yang kompleks. Kalau ini kan contohnya kan key-nya hanya dua ya, ada first name, ada last name, itu masih oke lah kalau kita gunakan objek literal. Tapi kalau datanya itu punya key yang sangat-sangat banyak dan kompleks, maka nggak cocok ya. Nah, kalau misalnya kompleks, rekan-rekan bisa gunakan eh, class seperti itu. Nah, ini pakailah objek literal kalau misalnya datanya sederhana, hanya dipakai sementara ya, tidak perlu disimpan. Atau kalau misalnya data itu hanya dibutuhkan di satu modul atau satu tempat saja. Nah, kemudian Anda bisa gunakan class kalau misalnya datanya itu mirip-mirip ya, dan mungkin nanti objeknya itu akan banyak. Nah, kalau objeknya banyak dan kompleks ya, punya banyak key, maka alangkah baiknya dibuatkan class saja. Nah, kemudian di sini ada export ya. Export itu adalah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh TypeScript ya. Jadi dia bisa membuat class-nya itu modular ya. Modular artinya bisa dipakai di modul lain. Jadi kita bikinnya di modul A, tapi nanti modul B juga bisa memanggil si kelasnya ini. Misalnya seperti itu.
Nah, misalnya di sini ada sebuah class namanya person. Nah, agar supaya class person ini bisa dipakai di tempat lain, di file lain, maka kita bisa tambahkan di bagian awal ini export ya. Export ini artinya maka nanti bisa kita import ya. Ini di file person.ts-nya kita tambahkan export sebelum nama class-nya. Dan kalau misalnya kita mau panggil class person dari file test ini, nah, kita bisa tambahkan import ya. Import person. Nah, person ini mengacu ke nama filenya. Karena di sini namanya person.tsp-nya kapital, maka di sini kita import. Sorry, import person ini, person yang di sini mengacu pada nama kelasnya ya, rekan-rekan ya. Jadi person di sini itu adalah nama kelasnya, person. Nah, kemudian from dot person ini adalah lokasi dari file person.ts-nya. Jadi biasanya Ionic itu punya autocomplete ya, jadi cukup kita tuliskan saja, kita pakai control space, nanti dia akan auto complete ya, dia akan melengkapi secara otomatis lokasi file yang mau kita tambahkan, yang mau kita import itu di mana. Nah, seperti itu. Nah, ini tanda bracket ini penting ya rekan-rekan ya, jadi perlu kita gunakan memang. Jadi setelah import itu harus ada kurung kurawal. Nah, ini sedikit berbeda dengan Python. Kalau Python itu kan tidak perlu kurung kurawal ya. Nah, kalau di TypeScript ya, kalau Anda mau mengimport sebuah class, maka Anda perlu tambahkan kurung kurawal di sini. Kalau tidak ada, maka nanti dia tidak akan terdeteksi. Oke, kemudian di sini ada dekorator. Dekorator ini biasanya dipakai untuk mengatur styling filenya. Nah, misalnya desain HTML-nya, desain CSS-nya itu biasanya ditambahkan di bagian yang ada add-nya. Nah, ini dekorator ini adalah sebuah komando spesial yang diawali dari add ya. Misalnya di sini ada add komponen. Nah, di sini kita bisa mengatur desain pattern-nya. Misalnya untuk selektornya dia menggunakan app dash root, kemudian template URL-nya pakai HTML yang mana ya. Kemudian untuk stylingnya menggunakan CSS yang mana. Nah, ini dekorator nih. Nah, baik. Itu adalah penjelasan terkait materi di minggu pertama ya. Kemudian akan ada assignment yang perlu rekan-rekan kerjakan. Nah, di sini tugasnya sederhana. Jadi ini berkaitan dengan project tengah semester yang akan rekan-rekan kerjakan nantinya. Monggo silakan rekan-rekan membuat grup dengan minimum 3 mahasiswa. Nah, ini kebetulan sepertinya untuk KP R ya, KPRPL. Nah, itu hanya terdiri dari 3 siswa, jadi pas begitu ya. Nah, silakan nanti rekan-rekan daftarkan grupnya di link yang ada di PPT ini. Jadi ini list of group ini bisa rekan-rekan klik. Nah, ini kalau diklik nanti akan masuk menuju ke file Excel. Nah, silakan rekan-rekan daftarkan anggota kelompoknya di sana. Nah, untuk topik project tengah semesternya akan diumumkan nanti di minggu ketiga. Nah, terkait ketentuan dan rules-nya, rekan-rekan bisa baca di bagian awal dari PPT ini. Nah, nanti rekan-rekan bisa menemukan aturan-aturan yang berlaku untuk proyeknya seperti apa. Oke, baik. Itu yang dapat saya sampaikan di perkuliahan minggu pertama ini. Ya, eh, apabila terdapat penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.